Berjumpa kembali di channel Bakoh Murbaut Motor. Lali nang kono. Iya lali aku. Hari ini kepior. Keseneng. Ya begitulah drama-drama dalam perjalanan, senantiasa cek apa yang kurang. Hari ini kita akan mereview kembali perjalanan dari Temboro ke Ngawi dengan kamera yang sama. Resolusinya kita turunkan jadi 720. Dan piye 720 fps, 720p, 120 fps. Exposure-nya kita bikin min 2. Kemarin 1080p, exposure 0 bloloan. Kemudian kita juga bikin 720p, exposure min 3, agak terlalu gelap. Kita akan mencoba exposure-nya kita kurangi jadi min 2. Jalurnya mungkin sama, cuman kita akan melihat laju kendaraan pada H+2 ini apakah ada peningkatan atau malah justru sepi ya. Kalau dilihat dari sini kayak sepi ya, adalah mobil mulai 1, 2, 3 agak lumayan rame. Ya lumayan rame. Apa kameramu? Enggak. Karena rautan kita ya. Oke, kita berangkat. Allahu Akbar, alhamdulillah. Ya kalau dilihat dari trafiknya yang dari sini ya mungkin jalur Ngawi Mas Pati itu mungkin akan agak ramai ya. Ya cuman kita ikuti saja, stay tune. Bakoh Murbaut Motor menyediakan murbaut bawaan motor, bukan murbaut universal. Jadi bedanya apa? Bedanya biasanya di bengkel-bengkel itu kalau misalkan servis motor yang diperbaiki itu adalah fungsinya. Jadi misalkan ada baut yang sudah slack, maka bengkel itu biasanya ya make it simple lah. Dia ambil murbaut yang universal, yang warna kuning, yang panjangnya satu macam. Kemudian dia nanti kalau panjangnya itu nggak sesuai, dia potong. Yang penting besarnya itu sesuai. Ini bagi orang yang tidak hanya mementingkan fungsi, tapi juga tampilan. Ini yang kurang sedap dipandang ya. Ada orang itu kan yang pengennya kalau motor rusak itu ya diservis sesuai dengan tampilan yang tadinya gitu. Jadi warnanya tidak mengganggu, yang tadinya hitam ya tetap diganti dengan baut hitam.
Yang warnanya tadinya silver dibawa dengan warna silver kan gitu. Kecuali yang suka modif. Minimalnya orang itu membengkelkan tapi tidak merubah dari tampilan gitu. Nah untuk itulah Bakoh Murbaut Motor itu hadir dengan membawa baut yang bawaan motor. Jadi misalkan kita butuh dengan baut body vario, ya berarti dia memang baut-bautnya itu khusus body vario. Misalkan baut klemnya ada juga. Kalau nanti Suzuki, ya berarti punyanya Suzuki gitu. Misalkan baut kaliper ini punya apa? Jadi bukan universal. Kita ya dari bawaan motor itu seperti yang dibawa dari pabrik. Ada kurang lebih 200-an macam baut lah yang sudah tersedia. Untuk yang belum tersedia nanti kalau pengen apa ya akan kita usahakan mencarikan. Harganya ya bersaing lah. Nanti kita bisa negosiasikan urusan harga. Nah, kenapa bengkel-bengkel motor itu biasanya pakai baut universal? Karena belinya itu enak. Nggak perlu stok baut yang beraneka macam, cukup satu untuk semua gitu. Cuman itu kalau ingin punya motor yang tampilannya itu fresh, tampilannya itu ya masih ori, ya saya sarankan beli bautnya itu yang baut bawaan motor, jangan baut universal. Coba dikonsultasikan dengan bengkelnya, pakai baut yang bawaan motor ada nggak bang gitu. Nggak ada mas, adanya all size. Bisa direkomendasikan nanti untuk cari di Bakoh Murbaut Motor, terutama yang di sekitar Magetan atau juga yang di selain Magetan. Bisa juga online, ada di TikTok Shop. Oke, lampu merah dimatikan ini. Pokoknya golek selamatnya dewe-dewe. Ya. Nah, biasanya kalau diaktifkan nih jadi antrian mengular. Mengular memanjang. Dengan tidak diaktifkan begini jadi satset. Oke, hari kedua, sore hari, hawanya rada mendung, terlihat mobilitas kendaraan lumayan rame, lancar. Oke, kita bawa santai, karena kita goncengan dengan anak dan istri, bawa 2 tas di depan. Motornya Revo, lumayan terkenal badak ya untuk bawa-bawa barang berat. Ini Revo Absolute ini enaknya joknya lebar, jadi untuk goncengan jarak jauh itu pinggangnya enak, nggak terlalu sakit. Jadi senangnya itu yang motor murah ya Revo gitu. Dulu pernah ada Bison itu juga enak untuk goncengan, cuman ya karena capek bawanya motor lanang. Untuk anak juga nggak ada space untuk goncengan bawa anak. Mau ganti Vario belum ada dananya, semoga nanti subscribe-nya semakin banyak.
bisa dimonetisasi. Ya, kita harus konsentrasi, toleransi, gitu. Tidak semua orang sudah biasa jalan di tempat yang ramai. Oke. Nah, ini di pertigaan Glodok. Oh, ada yang mau nganan. Ya, kita ambil lurus di belakang Harapan Jaya, double 2 ya depan. Mobil kayaknya sejauh mata memandang semuanya rente-rente, jadi kayaknya nggak bisa saling menyalip. Dan kita enjoy with that karena kita goncengan. Cuman bagi penonton yang menghendaki untuk balap pembalap mungkin ada ini ya, agak kurang greget ya. Ya kita sambil edukasi sama yang mau lihat hasil dari kamera berikannya aja. Kita sekarang pakai holder yang bukaan, yang tidak untuk nyelam ya. Jadi biar terlihat kecil, hitam, jadi nggak kayak motovlogger. Oke, mobil jalan beriringan nih, nggak bisa ini kayaknya. Kalau untuk salib-salib nggak bisa ini. Terlihat di area CBU ada yang memilih berhenti di kiri ya, kalau mau nganan kayaknya mau pikir-pikir dulu. Nah, ini model leren nih, plat L Surabaya, plat S lagi pada mikir dulu. Karena mobilitas mungkin agak ramai, kalau mau nyebrang-nyebrang juga agak kurang nyaman. Terlihat sebelah utara mendung, arah Ngawi mendung, moga-moga ora hujan nih. Soalnya kasihan kameranya, soalnya nggak pakai fitur yang anti air. Tapi aman lah, asal tidak hujan, insya Allah aman. Karena ini holdernya juga bakoh. Dan kemarin untuk mic wirelessnya ya agak kita dekatkan ke mulut itu malah terlalu ngebrak. Ya, kita ini agak jauhan dikit lah, kita standar. Memang kualitasnya mungkin kualitas kayak di pesawat, nggak bisa yang halus gitu ya ada ya. Memang kan kita di luar, makanya di luar helm. Ya serap apa. Yang penting kebisingan luar itu nggak, minimal angin itu nggak kemeresek lah. Angin nggak kemeresek. Ya beginilah suasana, gerimis-gerimis, rintik-rintik, anginnya apa namanya, sepoi-sepoi ya. Allah ya nih. Dan di depan kita ada Elsa yang mengerang-ngerang. Oke, ada persimpangan, ada kurangi rem, kurangi gigi, kadang ada rem mendadak dari depan. Loh, kita lihat nih, lasernya penuh ya mobilnya. Ini ada dua persimpangan nih, persimpangan ke kiri ke arah barat.
Oh, yang kanan ke arah barat ya, oke, yang ke kiri ke arah keras. Kita lihat mobilnya rintik-rintik. Orang gang ya. Alhamdulillah rame. Terlihat kebanyakan orang sudah pakai mobil sekarang ini. Motornya sedikit. Ya alhamdulillah, berarti sudah pada mulai kaya. Kalau kita masih pakai motor aja ya. Oke, ini sudah mau ke perlintasan kereta api, terlihat macet, kemungkinan ada kereta yang lewat. Mungkin, karena pada macet kok. Ya wis lewat. Oh ya wis, berarti kita lewat pinggir ini. Untuk memecah kemacetan. Kalau nggak lewat pinggir nanti ya orang untuk jalan. Ya, terlihat banyak sekali mobilnya, mandek semua. Ya, dengan barokahnya bawa motor akhirnya kita bisa melesat ke depan. Walau bukan selalu di depan ya, tapi kita bisa melesat ke depan. Beruntung jalannya juga agak lebar. Oke. Ya kemarin yang 4 giga itu cuma dapat 18 sampai sini ya, 18 menit. Sedangkan yang Ngawi Temboro kemarin sempat 30 menit. Cuman efeknya nggak bisa di-upload di Facebook sih. Oh ini ada motor mogok. Kasian ini. Oke, kita agak maju dikit. Wih, terlihat Masya Allah. Ini beliau piye iki nyepit. Karepe piye beliau. Sing salah beliau dhewe sing mobil yang pinggir ya. Kadang-kadang wong dalan ora ngerti ya, wong adoh ngono. Mengene ngiwo. Padahal jalannya tuh sempit gitu. Dan terlihat ada yang di depan itu motor di stop itu, kayaknya mogok, kehabisan bensin atau bagaimana. Mungkin itu yang tadi ada jadi macet, mungkin jalannya atau gimana. Ya intinya persiapkan motornya, persiapkan bensinnya, biar kita lancar perjalanannya semua. Tapi tak kau ini cerita nomis solidaritas karo kancane sip. Iya dah, saling nyetap apa nyetop. Oke, udah mulai agak lancar di sini. Dengan berkahnya rel kereta api kita bisa melewati mobil-mobil yang banyak ya. Sekarang kita ada berada lumayan di depan di Desa Keniten. Oke, di kanan nih Keniten. Oke, Bang Vixen. Belakangnya NMAX mau banter-banteran nih kayaknya. Oke, kita agak kenceng nih jalannya, lengkang. Oke. Alhamdulillah, jalannya lengkang ini.
Awas lubang. Ada lubang jebakan ya, kalau di belakang mobil hati-hati ya. Dan sampai nanti kaget dengan tiba-tiba ada lubang gitu, karena hujan. Biasanya hujan itu memang menggerus aspal. Kayak gini, tiba-tiba lubang dikit ini. Walaupun aspalnya tergolong baru, nih, tapi ya begitulah. Di samping kita ada Avanza. Harap juga perhatikan kalau mau nganan itu diperhatikan belakangnya ada mobil nggak, nanti takutnya ketampan nantinya apa? Ketampan itu ya keseruduk dari belakang, naudzubillah. Ya, kita sudah sampai ke pertigaan Geneng. Lumayan rame tapi lancar lah. Alhamdulillah lancar, nggak hujan. Oke, jadi di bako baut motor itu ada baut apa saja? Ya dimulai dari depan ya, baut kaliper. Baut kaliper mulai motor Honda, mulai Yamaha, Suzuki, insya Allah ada. Semuanya yang bawaan motor, cuman nggak bermerek. Kita tanpa wadah, artinya kita jualnya piece-nya itu ya bautnya aja gitu loh, biar tidak mahal, murah, cuma 2.000, 3.000, murah. Beli banyak nanti dapat harga grosir, bisa dicek di TikTok Shop Tokopedia. Kalau mau nyetok nanti belinya banyak ya harganya grosir. Ah, sini gel-gel ke nyapa Mas iki. Iki. Gel-gel ke. Aduh, gel-gel. Nah, misalkan kita mau ngambil jalan ke kiri kayak gini ya, kita harus tahu gimana habisnya jalan itu. Jangan sampai nanti kita mau memotong jalur, tapi kita nggak tahu ternyata tiba-tiba habis. Nah, ini di sini sudah mulai hanya berpasir, jadi hati-hati ya kalau mau misalkan potong jalur dari kiri, dari jalur lambat ini. Nah, di sini habis. Maka sebelum di sini diharapkan berhati-hati, jangan sampai kebacut, nanti jadi kepleset tersendiri. Kalau kira-kira nggak nutut ya jangan dipaksa. Kalau dudukan kaliper juga ada ya semua, mulai dari KGFO, Honda, Blade, Yamaha, Jawa ada semua. Baut bintang. Dan dipastikan sesuai dengan bawaan dari motor, bukan universal, bukan baut universal. Kadang-kadang baut universal itu agak agak bahaya ya, tiba-tiba copot sendiri. Kalau baut bawaan itu sudah digaransi oleh pabriknya bahwa desain ini nanti mampu untuk kinerja yang seperti ini gitu. Apalagi kaliper cakram itu perlu baut yang bakoh. Tidak bisa itu baut universal kemudian dimur, nggak bisa. Itu nanti kendum, murnya cepat gitu. Jadi bagusnya itu kalau semacam kaliper kayak pengereman itu harusnya yang memang standar pabriknya yang dipakai. Jangan sampai pakai yang baut universal. Apalagi yang warna kuning, gampang berarti gampang cepot.
Kalau bisa jangan. Motor-motor lama ada, Revo, Grand, ada. Terutama motor-motor yang lama, orang sedangnya kalau copot bisa masang sendiri, itu enak, lebih murah. Kalau di bengkel itu ganti baut mungkin 10.000. Kenapa? Karena yang pertama ya cari spare part-nya susah, karena dia harus cari dulu. Jarang orang bengkel punya stok yang bawaan. Yang kedua nanti biaya pasang, include biaya pasang. Jadi kalau jenengan itu profesinya sebagai tukang jual beli motor, misalkan jual beli motor bekas itulah, cari motor yang mungkin banyak minus biar harga murah. Terus jenengan berkreasi dengan memperbaiki totok-totoknya, baut-bautnya sehingga jadi baru lagi, dipoles. Nah ini cocok ini, menyediakan mur baut bawaan motor dengan cari supplier bakoh berbaut motor. Kalau bengkel-bengkel yang agak ingin berlaku profesional dengan harga 2.000 menyenangkan pelanggan, saya kira juga menambah value dari bengkel jenengan. Kadang-kadang kita pernah menawarkan ke bengkel, ya nyales mas, stok baut mas, baut itu yang mas, orang hitung. Tidak dihitung katanya, tidak dihitung jadi bagian pengerjaan katanya. Tapi ya menurut saya ya tergantung pemasaran. Kalau orang itu misalkan di tempat-tempat yang penting motor itu bisa jalan, ya mungkin pakai baut-baut universal itu adalah solusinya. Cuman kalau memang bengkel itu mau kita branding menjadi bengkel yang dari awal sampai akhir itu tidak ada perubahan setelah rusak. Oh, kalau bengkel di sini itu jadi seperti baru lagi ya. Saya rasa bagus juga untuk menyetok baut-baut bawaan motor. Ya minimalnya bagi kita-kita yang suka ngoprek motor sendiri tapi nggak terlalu harus dimodif. Yang penting kalau cepat itu ada gantinya. Dan gantinya itu seperti tidak rusak, itu ya bagus lah, beli 1-2 juga murah. Bakoh berbaut motor berada di Temboro ya, Gang Madinah 6 untuk saat ini. Untuk area sini kita juga bisa kirimkan atau silahkan datang. Kemudian untuk yang daerah jauh bisa di TikTok Shop. Enaknya pakai TikTok Shop itu kadang-kadang kita dapat fitur gratis ongkir, misalkan ada diskon berapa persen dari platform TikToknya. Jadi misalkan ada satu toko, yang tokonya itu jualnya harga murah, misalkan harga modal. Tapi dia tidak ada fitur gratis ongkir, dia tidak ada fitur potongan-potongan event. Ya, ada juga mungkin toko itu yang harganya ya harga jual standar, tapi ada fitur gratis ongkir. Lah itu enaknya di TikTok atau di Shopee seperti itu. Silahkan pilih sendirilah enaknya mau beli yang mana. Ya ini nanti kita akan upload hasil dari kamera Brika